Kebiasaan, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama kami, kelompok kami dari kelompok 1 dari mahasiswa STTN Nur Fikri, program studi SI, dan di sini kami ingin mempresentasikan tentang PMKM kami, yaitu Tahu Bunda Nurul. Next. Di sini ada beberapa tim kami, yaitu yang pertama Arum Waras Asih, dan saya sendiri Ilyas Efrian, dan yang ketiga Fendi Setiawan, dan yang keempat Muhammad Ikram, dan yang kelima Muhammad Amzah, dan yang terakhir Yusuf Rijal Robani. Dan untuk membahas piagam proyek ini akan dibahas oleh Muhammad Hamzah. Dipersilakan. Terima kasih, Ilyas. Piagam proyek peningkatan customer yang itu pada pabrik tahu Bunda Nurul tanggal Senin 12 Juli 2023. Kami tim proyek peningkatan customer engagement online pada pabrik tahu Bunda Nurul. Dengan ini menyusun piagam proyek kami. Tujuan kami adalah meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan melalui platform online untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk melaksanakan proyek ini dengan dedikasi, keterampilan, dan profesionalisme yang tinggi. Tim proyek yang pertama Muhammad Ikram Jundullah sebagai manajer proyek, dan yang kedua Ilyas Erfrian sebagai desainer grafis, yang ketiga Fendi Setiawan sebagai analisis bisnis, yang keempat Yusuf Rijal Rebani sebagai spesialis kualitas dan saya sama Arum Waras Asih yaitu ahli pemasaran. Latar belakang pabrik tahu Bunda Nurul merupakan produsen tahu yang sudah dikenal dengan kualitas dan rasa produknya. Namun dalam era digital saat ini, pelanggan semakin mengandalkan platform online untuk mencari informasi, membeli produk, dan berinteraksi dengan merek. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk meningkatkan customer engagement online agar dapat mencapai pelanggan potensial yang lebih luas, memperkuat hubungan dengan pelanggan yang ada, dan membangun citra merek yang kuat di dunia digital. Tujuan kami adalah yang pertama meningkatkan jumlah pelanggan yang terlibat melalui platform online. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan merek pabrik tahu Bunda Nurul. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek dan memperluas jangkauan pemasaran online. Yang keempat, meningkatkan resensi pelanggan dan memperoleh umpan balik yang berharga untuk pengembangan produk dan layanan kami. Dan yang terakhir, meningkatkan penjualan dan pendapatan secara keseluruhan. Rencana kerja yang pertama, menganalisis kebutuhan pelanggan. Kami akan melakukan survei dan analisis data untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Informasi ini akan membantu kami mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, meningkatkan kehadiran online. Kami akan meningkatkan
meningkatkan kehadiran kami di platform online yang relevan seperti media sosial, situs web. Kami akan mengoptimalkan konten yang menarik, mengelola seluruh komunikasi dan meningkatkan visibilitas merek kami. Yang keempat, meningkatkan layanan pelanggan. Kami akan meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan pelanggan kami melalui saluran online. Kami akan memastikan pertanyaan dan masalah pelanggan ditangani dengan cepat dan efisien. Yang keempat, mengatur dan mengevaluasi. Kami akan secara teratur mengukur keberhasilan strategi dan inisiatif kami, termasuk melalui analisis data, umpan balik pelanggan, dan indikator kinerja kunci lainnya. Hasil evaluasi ini akan membantu kami untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyesuaikan pendekatan kami. Tanggung jawab tim yang pertama, melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif dan teratur dengan anggota tim dan pihak terkait. Yang ketiga, memonitor dan melaporkan kemajuan proyek secara berkala. Nomor 4, mengatasi tantangan dan hambatan proyek dengan solusi yang efektif. Dan yang kelima, menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan bisnis. Kesimpulan, kami berkomitmen untuk meningkatkan customer engagement online pada pabrik tahu Bunda Nurul dengan melibatkan pelanggan secara aktif melalui platform online. Kami berharap dapat mencapai pertumbuhan bisnis dan berkelanjutan, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan memperluas jangkauan merek kami. Kami siap mengerahkan upaya terbaik kami untuk mencapai tujuan ini dan akan terus mengevaluasi serta meningkatkan strategi kami sesuai kebutuhan. Ya, terima kasih untuk Hamzah. Untuk itu slide selanjutnya bisa disampaikan oleh Arumora Sasi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ilyas Syarfian. Di sini saya akan menyampaikan biodata dari Tahu Bunda Nurul. Nama produknya Tahu Bunda Nurul, pemiliknya Bunda Nurul, tahun beroperasi 5 tahun, jumlah karyawannya 4, alamatnya Kampung Citamiang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, untuk perencanaan proyek bagian work breakdown structure, yang pertama penelitian dan analisis, yaitu ada identifikasi target audience, yang kedua analisis tren pasar, kemudian studi kelayakan proyek, dan penentuan tujuan peningkatan customer engagement. Yang kedua, pengembangan strategi, ada penentuan platform komunikasi yang tepat melalui media sosial, email, dan situs web. Yang kedua, penentuan konten yang menarik untuk target audiens. Dan yang terakhir ada perencanaan kampanye pemasaran. Yang ketiga, bagian implementasi, ada pembuatan konten, yaitu melalui artikel, video, dan infografis. Yang kedua, penjadwalan dan penyebaran konten ke platform yang ditentukan. Dan yang terakhir, pengaturan dan pengelolaan akun media sosial. Yang keempat, ada pengukuran dan evaluasi. Ada pemantauan dan analisis kinerja kampanye, lalu pengumpulan dan analisis umpan balik dari pelanggan, dan yang terakhir evaluasi keberhasilan peningkatan customer engagement. Dan yang kelima, ada perbaikan dan pemeliharaan, yaitu Anda melakukan pengoptimalan strategi komunikasi berdasarkan hasil evaluasi, lalu peningkatan konten dan interaksi dengan pelanggan, dan yang terakhir pemeliharaan platform komunikasi. Selanjutnya, masih pada perencanaan proyek, yang pertama adalah latar belakang proyek, yaitu pabrik tahu Bunda Nurul merupakan produsen tahu yang sudah dikenal dengan kualitas dan rasa produknya. Namun,
Dalam era digital saat ini, pelanggan semakin mengandalkan platform online untuk mencari informasi, membeli produk, dan berinteraksi dengan merek. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk meningkatkan customer engagement online agar dapat mencapai pelanggan potensial yang lebih luas, memperkuat hubungan dengan pelanggan yang ada, serta membangun citra merek yang kuat di dunia digital. Yang kedua adalah lingkup proyek. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelanggan. Kami akan melakukan survei dan analisis data untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Informasi ini akan membantu kami mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Yang kedua, meningkatkan kehadiran online. Kami akan meningkatkan kehadiran kami di platform online yang relevan seperti sosial media, situs web. Lalu kami akan mengoptimalkan konten yang menarik, mengelola saluran komunikasi, serta meningkatkan visibilitas merek kami. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Kami akan meningkatkan responsivitas dan kualitas layanan pelanggan kami melalui saluran online. Lalu kami juga akan memastikan pertanyaan dan masalah pelanggan ditangani dengan cepat dan efisien. Yang keempat, mengukur dan mengevaluasi. Kami akan secara teratur mengukur keberhasilan strategi dan inisiatif kami, termasuk melalui analisis data, umpan balik pelanggan, serta indikator kinerja. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Ilyasa. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Arum Waras Asih. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Fendi Setiawan. Silakan. Oke, terima kasih Ilyas. Oke, selanjutnya pembahasan tentang perencanaan proyek. Perencanaan jadwal 12 Juni sampai 15 Juli. Yang pertama, tahap perencanaan, durasi dengan 2 hari, identifikasi dan definisikan tujuan peningkatan customer engagement, identifikasi target audiens yang akan dituju, penentuan metode dan strategi yang akan digunakan, penetapan tim, proyek, dan pembagian tugas. Lalu yang kedua, tahap persiapan, durasi 4 hari. Analisis data customer engagement saat ini, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, penyusunan rencana tindakan untuk masing-masing area, penyusunan konten dan materi promosi yang akan digunakan, pelatihan tim, pemasaran mengenai strategi dan teknik customer engagement. Lalu yang ketiga, tahapan implementasi, durasi 3 minggu. Peluncuran kampanye peningkatan customer engagement, penerapan strategi promosi dan pemasaran, pengembangan program referral untuk mendorong customer merekomendasikan pabrik tahu Bunda kepada orang lain. Lalu yang keempat, tahap evaluasi dan penyempurnaan, durasi 1 minggu. Evaluasi hasil kampanye, customer engagement, analisis data customer, feedback dan respon, identifikasi keberhasilan dan area yang masih perlu ditingkatkan, perbaikan dan penyempurnaan strategi customer engagement, penyusunan rekomendasi untuk peningkatan customer engagement di masa depan. Lalu yang kelima, tahapan pemeliharaan, durasi tanpa batas waktu. Terus memantau customer engagement secara berkala, melakukan evaluasi dan penyesuaian rutin terhadap strategi customer engagement. Oke, next. Lalu perencanaan proyek, perencanaan biaya. Kami tidak melakukan perencanaan biaya dikarenakan proyek yang kami buat adalah customer engagement online yang mana minim biaya. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Ilyas. Ya, terima kasih. Akan saya jelaskan di bagian pembagian tugas dan tanggung jawab. Di sini ada beberapa tanggung jawab, yaitu Hamzah dan Ikrom. Tugasnya adalah koordinator dengan UMKM dengan progres 100%. Dan yang kedua, Yusuf dan Fendi, yaitu tugasnya membuat website atau landing page UMKM Tahu Bunda Nurul dengan progres 100%. Dan saya sendiri dengan tugas pemasaran dan promosi sosial media atau pembuatan akun Facebook dan Instagram itu 100%. Dan yang terakhir, tanggung jawab Arum memilih dan menyiapkan isi konten-konten sosial media, progresnya sudah 100%. Mohon maaf, dalam saat ini masih belum diubah. Oke, untuk yang terakhir, Ikram dan Hamzah membuat logo UMKM 100%. Next. Dan untuk penentuan target keberhasilan proyek, yang pertama membuat UMKM pabrik tahu Bunda Nurul lebih melek digital dan memanfaatkannya. Dan yang kedua, pembuatan media sosial Instagram, Facebook, dan web atau landing page. Yang ketiga, adanya peningkatan penjualan sedikit 5% dari profit sebelumnya. Next. Next.
Oke, untuk slide ini akan dibahas oleh Yusuf Rizal Rubani, dipersilakan. Baik, terima kasih Ilyas. Selanjutnya untuk laporan proyek. Yang pertama, update progress weekly aktivitas proyek selama 3-4 pekan. Di minggu pertama, kita mempersiapkan rencana strategi untuk peningkatan customer engagement. Kemudian kita melakukan analisis tren dan kebutuhan customer engagement saat ini. Dan kita mengadakan pertemuan dengan tim untuk menyusun langkah-langkah implementasi. Kemudian di minggu kedua, kami melakukan mengembangkan strategi pemasaran konten yang menarik untuk meningkatkan customer engagement. Kemudian kita memulai kampanye media sosial dan meluncurkan konten-konten promosi. Selanjutnya kita memonitor dan melacak respons customer terhadap langkah-langkah baru yang diimplementasikan. Kemudian untuk di minggu ketiga, kami melakukan evaluasi awal terhadap strategi dan kampanye yang diluncurkan. Jadi di minggu ketiga kita melakukan evaluasi. Kemudian kita juga menganalisis data customer engagement yang terkumpul selama minggu-minggu kemarin. Kemudian kita mengadakan rapat tim untuk mengevaluasi kemajuan proyek dan membuat perubahan jika diperlukan. Untuk selanjutnya, next. Nah, update hasil aktual weekly selama minimal 3-4 pekan. Di minggu pertama, kami sepakat pembuatan media sosial pada tahu Bunda Nurul. Kemudian kita juga membuat website landing page sederhana aja. Kemudian di minggu kedua, kita fokus pada pengikut media sosial supaya untuk meningkat dengan pertemuan kurang lebih 30% dibandingkan minggu sebelumnya di minggu pertama. Kemudian kita juga melakukan kampanye konten mencapai lebih banyak customer potensial dan menghasilkan peningkatan kunjungan situs web. Kemudian di minggu ketiga, kita melakukan interaksi customer di media sosial yang meningkat sampai dengan 25% dibandingkan minggu sebelum-sebelumnya. Kemudian kita juga ada tren positif dalam umpan balik customer terhadap produk dan layanan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ilyas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Yusuf. Dan saat ini akan dibahas oleh Ikram Junullah, dipersilakan. Oke, untuk profit selama project ya. Jadi untuk yang pertama ada indikator profit di pekan pertama itu masih standar dengan sebelumnya, yaitu dengan profit 10 juta, kecepatan produksi 300 tahu Sumedang, 150 tahu putih dan 150 tahu kuning. Di sini hitungannya per paknya ya. Dan total jumlah penjualan ada 600 pak tahu gitu. Nah, untuk pekan kedua ketika proyek mulai berlangsung itu ada peningkatan 11.650.000 dengan kecepatan produksi 340 tahu Sumedang, 180 tahu putih dan 185 tahu kuning dan jumlah penjualan 705 pak. Dan yang pekan ketiga ada peningkatan lagi 12 juta dengan kecepatan produksi 320 tahu Sumedang, 205 tahu putih dan 195 tahu kuning dengan total 720. Dan yang terakhir kembali ke seperti pekan pertama dikarenakan ada libur Id dengan 10 juta 300 tahu Sumedang, 150 tahu putih dan 150 tahu kuning dengan total jumlah penjualan 600 pak tahu. Oke, next. Oke, untuk problem identification, yang pertama ada kurangnya keadaan online. Tahu Bunda Nurul tidak memiliki keadaan online yang kuat, bahkan tidak sama sekali di platform online seperti situs web atau sosial media, sehingga mereka kehilangan peluang yang luas dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Adapun corrective action-nya ada membangun kehadiran online dengan membuat situs web informatif dan menarik, serta mengelola akun media sosial yang aktif. Hal ini akan membantu mereka menjangkau lebih banyak pelanggan potensial dan memperluas jangkauan bisnis UMKM tersebut. Dan yang kedua ada kurangnya pemahaman tentang pemesanan digital. Mereka tidak memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif seperti iklan online, optimasi mesin pencari, atau pemasaran melalui media sosial. Solusinya adalah memperdalam pemahaman tentang pemasaran digital melalui pelatihan atau konsultasi dengan ahli pemasaran digital. Mereka dapat mempelajari strategi pemasaran online yang efektif dan menerapkannya dalam bisnis mereka. Dan yang terakhir ada kurangnya keahlian dalam analisis pasar. Mereka mungkin tidak memiliki
mereka kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang tren pasar, preferensi pelanggan, dan strategi pesaing. Dan solusinya adalah mengembangkan kemampuan analisis pasar dengan melakukan riset pasar yang komprehensif. Mereka dapat memahami tren pasar, preferensi pelanggan, dan strategi pesaing. Ini akan membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Oke, next. Oke, perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah proyek. Sebelum adanya proyek, UMKM Pabrik Tahu Bunda Nurul tidak peduli akan kehadiran sosial dan menganggap tidak ada manfaatnya dan hanya mengandalkan penjualan kuno saja tanpa adanya promosi secara online. Sesudah lebih peduli dengan media sosial dan menyadari bahwa hal tersebut berpengaruh besar untuk usaha mereka. Dan yang kedua ada tidak memiliki media sosial apapun. Nah, setelah adanya proyek ini, memiliki akun Instagram, Facebook, dan website sederhana untuk promosi produk. Dan yang terakhir ada profit yang stagnan dan tidak ada peningkatan. Setelah adanya customer engagement ini, ada peningkatan profit kurang lebih 5% dari hasil bulan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Ilyas. Terima kasih untuk Ikram Junullah. Di sini akan saya bahas pembuatan logonya dari Tahu Bunda Nurul, the most delicious tofu. Yang pertama, kotak berwarna hitam. Simbol kotak berwarna hitam dalam logo dapat mencerminkan kesederhanaan dan ketegasan. Dan kotak juga menggambarkan tahu pada umumnya yang berbentuk kotak. Dan yang kedua, tulisan berwarna hitam dan biru. Penggunaan warna hitam dan biru dalam tulisan logo dapat memiliki beberapa makna. Warna hitam dapat menggambarkan ketegasan, kekuatan, dan profesionalisme. Sedangkan warna biru dapat melambangkan kepercayaan, ketenangan, dan keandalan. Kombinasi kedua warna ini dapat menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap kualitas produk dan pelayanan yang handal kepada pelanggan. Yang ketiga, Tahu Bunda Nurul. Nama perusahaan, Tahu Bunda Nurul, memiliki arti nama lebih dalam. Tahu merujuk pada produk yang dihasilkan, yaitu tahu, yang merupakan makanan tradisional Indonesia yang populer. Bunda bisa berarti ibu atau orang tua. Dalam bahasa Indonesia, menyoroti nilai-nilai kehangatan, kebersamaan, dan warisan budaya yang mungkin ingin mencerminkan oleh perusahaan. Nurul adalah nama yang merujuk pada anak dari pemilik atau pendiri UMKM, memberikan sentuhan personal dan individu dalam merepresentasikan bisnis. Next. Dan untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Yusuf Rupani. Dipersilakan. Baik, ini adalah contoh bukti screenshot dari postingan yang sudah kita upload, di antaranya seperti di Facebook. Kemudian kita juga mengupload di Instagram juga. Ini berupa contoh-contoh postingannya. Ini di Facebook beserta dengan fotonya dan deskripsinya. Kita juga ada postingan di Instagram. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh bukti adalah gambar-gambar selama produksi tahunya sampai dengan tahunya jadi. Ini adalah foto tahu Sumedang. Nah, ini adalah bentuk web sederhana yang sudah kita buat untuk Tahu Bunda Nurul. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ilyas. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Yusuf. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan kata dan perilaku. Kami dari kelompok 1, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.